Oke, kita mulai kuliah lagi ya. Ini tentang karena pengennya ini kuliahnya. Kalau kita lihat ke bawah, di bagian awal itu lebih ke arah jaringannya itu sendiri. Ada VoIP, Open BTS, ada IoT segala macam. Masuk ke awalnya intro hacking sampai belakang. Jadi kuliah cyber security dibagi dua. Satu untuk security-nya, keamanannya, satu lagi untuk attack-nya, serangannya hacking. Jadi filosofinya kira-kira gini, Anda tidak akan pernah bisa belajar security kalau tidak tahu bagaimana caranya orang nyerang. Gitu ya. Jadi kepaksa kalau mau belajar security, harus belajar gimana caranya orang jahat itu kerja. Kalau nggak tahu cara orang jahat kerja, kita nggak akan pernah bisa bagaimana teknik bela diri. Kira-kira kayak gitu sih filosofinya. Makanya kepaksa harus diajarin teknik serangan, gitu ya. Kalau mau enak sebenarnya bentuknya praktek. Jadi saya praktekin, situ praktekin juga. Kalau mau enak. Tapi kalau itu dikerjain, butuh waktu jauh lebih lama buat dikerjain. Jadi kepaksa saya bentuknya demo doang. Dan waktu saya praktekin waktu itu di Mabes TNI, ngajarin nyerang segala macam. Jadi jam 8 pagi saya datang, ini server ya, oke. Ini wifi ya, kita serang ya, kita mulai nyadap, oke. Berhasil kesadap, kita naik kelas, kita melakukan SQL injection, terus mulai kita dapetin passwordnya, terus kita nembus masuk ke dalam segala macam. Jam 3 sore, izin tanya. Kalau di angkatan kan gitu ya, izin, semua serba pakai izin kan? Izin tanya, ya silahkan. Serangannya sebelah mana Pak? Jam 3 tuh. Dari pagi udah diserang. Sebelah mana? Jadi begitu kondisinya. Jadi saya tidak mau mengulang kondisi ini di sekolah pasca sarjana. Parah banget. Tadi serangannya sudah kacau. Makanya saya rada segen-segen ngajarin. Pertanyaan blow-on dulu dah. Berapa orang di ruangan ini yang pernah pegang database SQL, MySQL? Hah? Pernah doang. Oke. PHP udah tahu dong. Tahu. Database pernah ya. Oke. Udah lumayan tuh. Soalnya bisa ngajarin SQL injection-nya lebih gampang. Oke, ya udah, enggak apa-apa. Sekarang saya kasih tahu ininya dulu, kerangka gedenya. Jadi secara umum dibagi dua. Attack sama defense. Serang, bertahan. Serang urusan serang. Kalau saya ngajar biasanya pertama kali adalah saya kasih dulu filosofinya hacking, hacker segala macam. Filosofi sederhananya gini lah. Orang nyerang tujuannya cuma dua, yang gede banget ya, tujuan besarnya dua biasanya. Salah satu di antara dua. Jadi seringkali kalau kita ke pemerintah apa segala macam, wah kita perlu cyber security segala macam supaya negara ini aman, supaya presidennya nggak ada yang dibully, hoax nggak ada segala macam, bohong banget. Jadi tujuannya dua, ujung-ujungnya dua sih sebenarnya. Satu, urusannya syahwat. Belum pernah diserang syahwat ya? Belum. Yang paling parah syahwat. Yang kedua, duit, fulus. Kalau fulus mah gampang ya, udah kebayang. Syahwat belum tahu? Jadi semua yang saya jelasin di sini jangan dipraktekin ya. Lu praktekin, gua gamparin satu-satu. Korban yang paling jelas waktu itu anak saya. Satu hari ngubungin saya, Pak, ini ada temen, kenapa? Diperes. Kok bisa diperes? Gara-garanya tahu apa? Gara-garanya ini situs-situs yang ini apa sih?
online itu apa sih yang pakai webcam? Hah? Ya pokoknya webcam online itu kan. Udah gitu ceweknya buka bajunya satu-satu kan. Udah gitu cowoknya buka baju juga kan. Temennya dia yang cowok nih. Ceweknya buka baju. Cowoknya ikut buka baju kan. Udah. Selesai. Shutdown, mati. Udah gitu cowoknya dapat email. Pokoknya dikontak tuh cowok. Lu kalau videonya nggak mau disebarin, transfer duit. Mampus lu. Dan itu temennya anak saya gitu. Korban kayak gitu banyak banget sih. Jadi jelas tujuannya tuh duit syahwat. Gampang sih. Dan itu tidak masuk ke Badan Siber Nasional. Gak ada di Badan Siber Nasional. Badan Siber Nasional urusannya bagaimana supaya lembaga sama kementerian aman, menterinya aman, presiden aman, udah gitu banget lah, TNI banget lah. Tapi kenyataan hidup kita nggak seperti itu. Sebagian besar serangan urusannya kayak gituan. Contoh yang lain, ini biar kelihatan gambar gedenya dulu ya. Serangannya blow-on banget sih, serangannya blow-on banget. Contoh yang lain, sepupunya istri saya di Padang. Oke, ini cewek, sepupunya istri cewek, istri saya cewek kan. Sepupunya cewek juga, belum punya suami, belum punya cowok, pacaran lewat FB, Facebook. Nah, begitu pacarnya anggota pasukan khusus, katanya, ganteng, oke, katanya. Udah gitu pengen ngobrol dong, terus, aduh, nggak ada pulsa, transfer pulsa dong, transfer. Nggak ada pulsa, transfer, udah transfer terus. Nah itu yang kelas-kelas bangsanya 20.000 sampai 100.000 perak ya. Jadi serangan 20.000 sampai 100.000 perak kayak gitu. Terus ya. Dan ini sepupunya istri. Yang lebih seru lagi adalah temennya sepupunya istri. Yang ini sepupu yang istri, yang ini laki. Temennya cewek, ngadu sama dia. Jadi kejadiannya adalah nih cewek, jadi minta maaf ya, korban biasanya wanita. Karena wanita itu terlalu mungkin terlalu percaya sama laki-laki lah. Terlalu percaya sama laki-laki di internet. Itu masalah besar itu. Jadi kejadiannya ini cewek cari cowok lagi di FB. Oke. Terus pacaran lah di FB. Oke. Udah gitu kopdar dong, kopi darat ya, kopi darat. Dah, ditentukan tanggalnya, tanggal sekian, kopi darat pagi-pagi, jebret, dah, kopi darat pagi-pagi. Kalau cuma ngobrol doang nggak rame dong. Kita makan di restoran mana, yang bayar cowoknya, jebret. Wah, pokoknya cowok kan selalu kayak pahlawan banget kan, makan, gue bayarin dah. Habis itu kita ke mall, makan, bayar lagi, butuh apa? Bayar deh. Sampai malam, jam 8, jam 9. Begitu cewek mau pulang kan? Pulang. Gue mau ini dulu dong, mau belanja dulu ke Alfa atau ke Indomaret, kagak tahu dah. Yaudah, gue anterin, cowok anterin. Dari pagi malam anterin ke Indomaret, jebret. Jadi sambil kopdar itu kan biar enak ya, udah laptop sama handphone dibawa dah sekalian. Jadi sambil kopdar sambil tetap bisa chattingan kemana segala macam. Jadi bawa laptop sama handphone, bawa. Terus sampai malam, dah ke Alfa kan. Terus cowoknya bilang, daripada nih bawa gembolan kayak gini ke dalam Alfa, udahlah tinggal aja sini lah, gua tungguin lah lu. Masuklah tuh cewek ke Alfa kan, keluar lagi kan, hilang cowoknya. Motornya, laptopnya, handphonenya, lengkap hilang. Gitu. Makanya nggak apa-apa, bayarin semua tuh makan, jebret. Terakhir balik modal. Pasti pada nafsu nih cewek nafsu. Ya.
Cowok. Si cowok. Oh. Kayak gitu. Jadi ini ujung-ujungnya dua itu sih, syahwat sama fulus dah. Serangannya parah banget. Beres ya. Tapi itu masih kelas-kelas. Laptop paling berapa sih? Laptop harga berapa? 4 juta. 4 juta, paling mahal juga paling 7 juta kali ya. 7 juta udah mulai lumayan ya, 4 jutaan lah, rata-rata 4 juta. Handphone 2 juta, jadi 6 juta hilang tuh. Masih kelas 6 juta. Rekor yang saya kenal ada 3 sih. Yang satu ibu-ibu di Klaten, kenanya sekitar 300-an juta. Yang satu lagi guru saya sendiri, Profesor Institut Teknologi Bandung, kenanya 200 juta. Yang ini cowok, profesor ini cowok. Kalau yang profesor gampang kisahnya. Sering dapat email spam, isinya nawarin investasi. Profesor ITB percaya, ditransfer duitnya, kagak balik ke duit. Keren banget dah. Pas di trace itu duitnya larinya kemana? Ke Nigeria. Gitu. Kalau itu gampang ceritanya, tapi sakit hati aja. Kenapa saya sampai tahu? Karena anaknya profesor teman saya, anaknya saya bilang ke saya, "No, lu bilang bisa ngomong nggak sama babe gue?" "Apaan?" "Udah diikhlasin aja itu duit dah." "Kenapa sih?" "Ih, ditipu." "Apaan? Investasi ke Nigeria?" "Ya capek." Kayak gitu ya, percaya. Profesor ITB lagi kan, ngeri kan? Profesor aja percaya, coba gila. Nah, yang kasus yang 2 lagi, ibu-ibu. Jadi minta maaf, kaum wanita serangannya paling banyak banget. Karena terlalu lugu, terlalu percaya sama manusia di internet. Yang ini paling kasihan nih, 2 ini kasihan banget. Jadi kasusnya yang satu Klaten, 300 juta, satu lagi Pondok Indah, itu 2M. Hah? Emang kaya. Perempuan itu emang kaya. Antara kaya sama blow on tuh bedanya dikit ya. Iya. Jadi asal tahu ceritanya gini kira-kira. Jadi kasusnya adalah ini ibu-ibu ini sukses, duitnya banyak, kaya, butuh suami, butuh kasih sayang. Bucin. Ya, jadi urusannya syahwat lagi sih. Butuh kasih sayang, dan kalau dia dengan kondisi dia yang kaya raya seperti itu, dia cari kasih sayang dari lu pada yang rambutnya hitam percuma. Jadi dia carinya di internet dengan asumsi internet itu pakai komputer canggih, kemungkinan besar orang yang pakai internet orangnya pinter. Nggak kayak lu pada yang S2 aja belum. Carilah di internet. Oke. Kalau yang di Klaten itu biang keroknya dari Malaysia, cowoknya. Kalau yang di mana sih namanya? Pondok Indah itu ngakunya diplomat Inggris. Pas denger ceritanya, nah ini masih orang Nigeria lagi. Oh, orang Afrika hitamnya bajingan semua isinya. Jadi kisahnya tadi jelas ya. Konteksnya adalah ibu-ibu kaya, kaya raya, nggak punya suami, cari suami. Pakailah internet buat cari suami itu. Udah pada kawin belum sih? Udah kan? Belum. Kalau yang udah kawin, udah tahu gimana cara susahnya kawin sama wanita Indonesia. Ya kan? Harus ada surat numpang nikah lah. Surat inilah, itulah, itu yang namanya surat itu semua duit itu loh. Jadi bayangin orang diplomat Inggris mau kawin sama wanita Indonesia, duit kan? Wah langsung, waduh, kita butuh ini, transfer. Udah kebelet,
transfer, ya udah 300 juta lah urusannya, hilang. Yang satu lagi 2M. Padahal kan fotonya ini di format Inggris, ya lu tau sendiri di internet mah tinggal masukin keyword, cowok cakep banget, bule, keluar semua gambar cowok bule cakep, tinggal dikirim selesai masalah. Beres ya. Jadi serangan yang paling gedenya itu, dan teknik serangan ini kita kategorinya biasanya nyebutnya adalah social engineering. Bingung ya? Social engineering. Goblok banget yang bikin istilah ya. Biasanya kan social science, apa ini social engineering. Gimana caranya? Ya udah. Kalau bahasa sederhananya mah nipu, kira-kira gitu. Jadi teknik serangan di internet yang gede adalah penipuan seperti itu, dan biasanya kalau kita nyerang, kita akan nyerang titik yang paling lemah di sebuah sistem. Misalnya kita mau nyerang bank, emang kita serang banknya? Kagak, lu gila aja nyerang bank. Isinya orang pintar semua, duitnya kenceng, sistem paling pasti bagus banget. Yang kita serang kalau di bank di mana? Yang kita serang nasabahnya yang diserang. Jadi kalau kita nyerang, yang diserang yang paling lemah, nasabah. Jadi selalu. Jadi kalau kita sebagai penyerang, atau kalau dalam hal ini kalau kita mau jadi security jaringan, harus ngerti psikologi attacker, orang yang nyerang. Dia akan nyerang titik lemah. Nggak mungkin dia nyerang titik yang kuat. Ini gila aja lo kalau udah tembok tebal diserang, goblok aja kan. Ngapain gua serang yang kuat-kuat? Yang lemah aja kita serang, kita masukin dari yang tempat yang lemah. Jadi cara insting berpikirnya kayak gitu, kira-kira gitu ya, beres ya. Oke. Cuman tetap ada dua dunia nih sebenarnya, ada ini bedanya cuman beda ini doang sih, tipis doang bedanya antara masuk surga sama neraka tuh bedanya tipis. Oke. Jadi teknik hacking itu memang kita pakai buat nyerang sistem. Kalau kita mau ngetes, jadi semua sistem tuh harus dites. Ini sistem bisa dijebol enggak? Namanya pen tester. Jadi hacking itu emang dipakai. Dan itu lumayan duitnya. Buat jadi pen tester lumayan. Oke. Terus waktu sebelum kita nyerang, kalau mau latihan pengen belajar, sorry ini di SMK diajarin nggak sih? Ginian? SMK diajarin kagak? Hacking, security nggak diajarin? Aduh. Perasaan gue masukin di kurikulum. Ini persiapan, jadi kalau sebelum nyerang, jangan pernah nyerang sistem yang benar-benar operasional. Jangan menyerang misalnya sistem yang namanya misalnya presidenri.go.id, jangan diserang itu. Urusannya 6 tahun penjara tuh urusannya, denda 600 juta. Jadi kita harus nyiapin server buat diserang. Oke, di sini diterangin teknik nyiapin servernya, kira-kira gitu. Jadi ada persiapan hackingnya, nyiapin servernya diterangin. Terus langkah pertama di serangan adalah ya kayak di militer lah. Kalau kita mau nyerang di militer, kalau proses serangan di militer biasanya kita melakukan intelijen, mata-mata segala macam. Ini lawannya seberapa kuat sih? Titik-titik strategisnya di mana aja. Misalnya kalau di dunia militer yang diserang biasanya supply energi, supply makanan, supply bahan bakar, supply listrik segala macam. Jadi bayangin kalau kita punya peralatan tempur, tank apa segala macam, bensinnya dibuang, ya nggak jalan semuanya langsung kan. Gimana caranya kita matiin supply itu? Jadi ini melakukan intelligent footprinting. Kemudian serangan yang paling blow on namanya menyadap. Ini sniffing. Dan jangan khawatir, hari ini kita semua disadap sih. Lu mau pakai Telkom, ke Excel, Axis, mau ke internet disadap semuanya. Pakai Bukalapak, pakai Tokopedia, pakai Blibli.com, semuanya disadap. Jadi Anda tuh disadap semua sih. Jadi dengan seperti itu, kita harus tahu dengan kondisi kita disadap, kita harus tahu mana yang bisa kita lepas, mana yang nggak boleh kita lepas. Ini teknik bela dirinya ya. Jadi harus tahu aja, jangan sampai semuanya kita lepasin. Teknik serangan benerannya kira-kira gini dah. Ini kejadiannya sama mahasiswi BINUS. Dia sekarang udah lulus sih, mahasiswi BINUS. Pada punya Facebook nggak? Punya.
Temennya berapa? Hah? 5.000? 1.000? Wah, paling benar gitu. Gak punya Facebook. Berapa? 1.000. Oh, mainnya IG tadi ya? Oh alah. Followernya berapa follower? IG? 700, oke. 700k. Ya. Mulai. Lu berapa pada? 1.000, 4.000. Oke. Sekarang teknik serangan paling blow out di dunia ya. Serangan blow out di dunia di urusan IG, Facebook kayak gitu. Boleh nggak gue minta KTP lu, gue fotokopi? KTP saya fotokopi boleh nggak? Nggak mau difotokopi kan KTP-nya kan? Ya. Pertanyaannya, di KTP ada berapa informasi? Banyak tuh, berapa? Belasan. Nama, alamat, tanggal lahir, ada nik lah, golongan darah, paling belasan kan? Ada satu foto kan? Ada satu tanda tangan. Udah. Nggak mau difotokopi sama saya kan? Dengan cuman segitu aja nggak mau difotokopi. Oke, pertanyaan blow on di dunia. Itu tadi teman di IG, teman di Facebook. Kenal semua nggak? 4.000 kenal semua? 1.000 kenal semua? 700 kenal semua? Enggak. Keren kan? Jumlah informasi yang ada di IG, di Facebook dengan di KTP banyak mana? Jadi informasi yang lebih banyak lu kasih ke orang yang kagak lu kenal. Informasi sedikit gue fotokopi aja kagak boleh. Ya kan? Teknik serangannya dan kejadiannya blow on banget sih. Jadi ini mahasiswi di Facebook. Umurnya lebih muda daripada Anda semua karena mahasiswinya S1. S1 emang umur segitu ya? Iyalah, anggap aja segitu dah. 21 ya? Ya. Itu udah tingkat akhir tuh, 21 tuh kayaknya. Ya, segitu. Dan usia segitu kan lagi mencari jati diri ya, bukan jati diri ya, Pak. Pokoknya pengen eksis lah. Identitas ya, supaya eksis. Salah satu parameter eksis adalah jumlah teman banyak. Akibatnya approve. Ada minta request jadi teman, approve, gitu kan ya. Nggak dikenal kan? Nggak dikenal. Serangannya blow on banget sih. Ini orang yang nggak dikenal ngambilin semua informasi yang ada di Facebooknya nih anak, termasuk fotonya, diambilin. Bisa kan? Kalau friend bisa ngambil kan? Nah, bikin blog, bisa kan? Nah. Yang keren fotonya adalah foto-foto, sebagian fotonya adalah foto waktu dia lagi apa sih namanya? Para wisata liburan di Kuta di Bali. Kalau di Kuta di Bali di pantai cewek binus, bukan Dharma Jaya yang bajunya panjang-panjang itu, bukan yang itu ya. Binus, bayangin mahasiswi binus, cakep Bo. Binus, cakep. Tahu binus gak sih? Tahu. Cakep kan anaknya ya? Cakep-cakep, anak binus cakep-cakep. Lagi di Bali di Kuta, pakaiannya keren banget. Nggak kayak gini, pakaiannya minimalis. Minimalis di fotonya dimasukin ke sini, bisa diambil dong, bisa kan? Diambil semuanya, jangan pernah dipraktekin kayak ginian ya. Diambil semuanya fotonya, dibikin blog, ditaruhin semuanya foto apa segala macam sama nama bener dong, tanggal lahir bener ya, nomor telepon bener ya, status bener kan? Foto bener, semuanya bener, termasuk pakaian minimalis bener semua. Yang salah cuma satu kalimat doang. Tarif. Jadi sesudah diupload tuh foto segala macam, blognya jadi sejam berapa jam kemudian lah dari situ. Ini telepon bunyi langsung, kring, Mbak, malam ini bisa nggak Mbak?
Nangis lo urusannya lo. Pertanyaannya bisa di delete nggak blog ini? Hah? Tergantung yang ini kan? Ya tergantung yang buat. Yang buatnya nggak dikenal sama dia, setengah mati kan? Yang delete-nya mampus lo. Nah, jadi teknik serangannya kayak gitu doang. Beres ya? Ini gue belum ngasih demo serangan, ini baru cerita serangan udah mulai stres. Dan ini kejadian beneran semua yang saya ceritain, ini bukan bohongan, ini beneran semua kejadian loh. Ada yang kejadiannya bikin sakit hati. Sakit hati serangannya ke anak SD cewek. Anak SD cewek dan banyak, berapa anak SD. Teknik serangannya, tapi kalau yang itu anak-anak pada marah semua dan kita kejar, yang nyerangnya ketangkep. Teknik serangannya kurang ajar banget, asli kurang ajar. Hah? Jadi di Facebook kan yang boleh bikin kan 18 tahun ke atas. Ini anak SD bikin Facebook. Biasanya caranya kan tanggal lahirnya dikatrol kan. Jadilah anak SD bikin Facebook. Udah gitu, ini anak SD ketahuan dari gambar, ngobrolan segala ketahuan anak SD. Ini yang nyerang masuk ke grup ngobrolan mereka, masuk situ udah. Terus dengerin ngobrolan mereka. Ini cewek-cewek SD ya. Terus mereka curcol kan, ini ada yang pertama kali datang bulan lah, apa segala macem. Nah udah gitu, saya dokter nih, saya bisa kok pokoknya dokter urusan kedokteran gitulah ya. Terus sini kalau mau saya periksain liatin foto aja. Di foto, tolong dibuka bajunya biar saya bisa lihat. Foto gitu, buka baju, habis bagus. Pinter banget nih, kurang ajar bener. Itu dikejar sama teman-teman, ketangkep sih, Surabaya. Itu. Terus ya. Pokoknya kasusnya banyak banget dah di internet, mah kacau-kacau di internet, kacau. Kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu. Terus jadi ini masih nyadap, sniffing, udah gitu hacking wireless. Hacking wireless itu ngejebolin wifi-nya kita, dapetin password segala macem. Terus attack password, ngejebolin password. Terus jebolin database SQL. Cuman ini harus ngerti, ini kalau mau enak sih harus pernah pegang SQL tapi yang command line. Jangan pakai MySQL apa segala macam. Harus ngerti yang command line-nya. Lebih enak. Terus device web, domain name system, gimana cara ngejebolinnya. Terus file system, file sharing, kebanyakan di komputer di Windows segala macam. Kita bisa ngeprint di komputer lain, bisa kirim file ke komputer lain. Gimana cara masuk ke file sharing itu, termasuk misalnya kita nyebarin ransomware segala macam. Kalau teman-teman saya lebih kurang ajar lagi sih. Dia biasanya kalau jailnya dikeluarin, dia suka bikin malware, software yang brengsek-brengsek kayak gitu. Tapi bukan di komputer karena sekarang sebagian besar orang itu pakainya handphone, bikin malware, taruh di handphone. Udah gitu kita bisa ngontrol jarak jauh tuh handphone, walaupun kondisi handphonenya layarnya hitam. Seperti ini hitam, dieksploit. Kita bisa kirim perintah ke handphone itu, tolong layar depan ada gambar apa, layar belakang ada gambar apa, dikirim ke laptop saya di sini. Kita cari, terus tolong suaranya direkam, rekaman suara dikirim, SMS apa aja yang masuk kirim, udah masuk semua. Gampang banget bikin exploitnya, gampang kok asli. Udah saya kerjain, gampang. Pokoknya capek deh. Jadi jangan pernah percaya bahwa handphone kondisi seperti ini aman. Jangan pernah percaya bahwa handphone yang udah dikasih key itu aman. Nggak ada yang aman lah dunia ini. Paling aman tuh nggak punya apa-apa. Aman. Oke, itu kira-kira teknik serangan. Udah gitu UTS, udah pada ngerjain UTS ya? Banyak yang udah ngerjain UTS walaupun nilainya masih 5, 6. Sekarang dari situ baru masuk ke keamanan, cyber security. Cyber security ini mulainya dari yang gambaran secara umum, cyber security seperti apa, kemudian dasar mengamankan server. Di sini ada 20 tip mengamanin server. Cuman ini insting ini akan jalan tersendirinya kalau kita sudah belajar
Sistem. Jadi ini ada kuliah yang lain sih, sistem operasi. Di sini nggak diajarin juga. Jadi banyak kuliah-kuliah saya nggak diajarin sih. Jadi saya pernah ngajar di kampus lain sistem operasi, tapi di sini nggak diajarin. Gitu. Karena masih pada Windows banget, pusing saya. Jadi kalau ini udah ngerti sistem operasi, yang tip yang ini gampang sih sebenarnya. Dasar pengamanan server gampang. Terus mulai belajar namanya firewall. Terus mulai belajar namanya secure shell sama secure copy. Kalau transfer file biasanya pakai apa pada? Transfer file. Hah? FTP. Oke. Sebagian masih pakai FTP, kalau pakai secure FTP masih nggak apa-apa ya. Kalau SFTP masih nggak apa-apa. Cuman ini kejadiannya saya waktu itu di TVRI Republik Indonesia. Itu wartawan-wartawan di daerah kirim file gambar ke pusat, makanya FTP biasa. Ya sudah, seru dah urusan. Karena itu bisa disadap. Bayangin lembaga-lembaga gede kayak gitu kan, makanya aduh ampun-ampun dah. Saya sendiri udah nggak berani, orang-orang itu pada berani semua ya. Kalau kita udah ngerti sih malah makin nggak berani. Saya sendiri susah buat ditelepon. Telepon saya blokir, yang bisa nelpon cuma istri sama anak doang. Yang lain nggak bisa nelpon, SMS nggak ada yang bisa, kecuali istri dan anak, WA nggak ada yang bisa. Kecuali istri anak lagi. Jadi saya udah sampai level kayak gitu. Kalau mau hubungan pasti pakai email, kalau nggak pakai Twitter, kalau nggak pakai pesan kita. Tapi yang paling bagus email kalau ke saya. Karena lebih susah disadapnya. Tapi kalau yang benar saya ada email satu lagi yang benar-benar di enkripsi. Jadi kalau mau komunikasi lebih serius lagi, ada email yang biasa saya sebarin tuh email yang nggak di enkripnya. Jadi kalaupun disadap masih nggak apa-apa sih. Cuman ada satu email lagi yang emang secure banget. Jadi misalnya kalau udah bicara yang orang lain nggak boleh tahu, bener-bener nggak boleh tahu, ada email lagi satu lagi. Masalahnya jadi saya nggak bisa ditelepon sih sebenarnya. Gitu. Kalau udah tahu udah makin nggak bisa diapa-apain, makin menjauhi. Padahal saya bisa bikin BT seluler sendiri ya, telepon nggak bisa, males. Gitu. Jadi ini secure shell secure copy, udah gitu belajar VPN, terus belajar web application firewall. Firewall itu sendiri, kalau firewall yang normal kan dia hanya mempertahankan sampai layer 2, 3 lah. Tapi di layer aplikasi biasanya nggak ada pertahanannya. Jadi kalau untuk web, kita bisa install web application firewall buat pertahanan di layer web aplikasi. Kalau sampai mesinnya jebol, kita pertahanan host mesin, terus mulai deteksi serangan, maka intrusion detection system. Di sini belajarnya adalah bagaimana bikin rules, aturannya. Jadi biasanya kalau pakai Windows kan ada antivirus ya, dan perusahaan antivirus biasanya antivirusnya bisa di free-in aja. Cuman nanti kalau mau aman kita beli langganan database. Jadi perusahaan antivirus hidupnya bukan dari software antivirusnya, perusahaan antivirus hidupnya dari orang beli database virus. Jadi kuncinya bukan di software antivirus, kuncinya di database virus. Di serangan kita ada yang namanya intrusion detection system. Orang-orang ini hidupnya bukan dari software intrusion detection systemnya, orang-orang ini hidupnya dari bikin database serangan yang bisa dibaca sama intrusion detection system. Dan ini duitnya kencang, asli kencang banget. Yang seru adalah pada hari ini yang namanya serangan banyak banget polanya, dan orang yang bikin database serangan udah mulai nggak ngejar. Akibatnya kita perlu riset gimana pakai artificial intelligence, kita bisa klasifikasi ini serangan, ini bukan serangan. Jadi makanya AI. Dan itu masih kosong, nggak ada yang riset. Risetnya dikit banget sih. Banyak loh ini dunia yang diterangin ini, dunia kosongnya banyak banget. Jadi kalau mau riset apa banyak. Dan biasanya kalau udah saya ngomong gini nggak ada yang berani masuk nih. Buat riset ini nggak ada yang, pada takut semua. Padahal kalau riset kayak gini mah enak banget, buat paper jurnal mah enak banget dah. Terus belajar yang namanya enkripsi data security, ini di Indonesia yang megang namanya Lembaga Sandi Negara. Lembaga Sandi Negara ini yang kemudian hari berubah jadi Badan Siber Nasional.
Badan Siber dan Sandi Nasional. Oke, ini di basic data security, ini urusannya enkripsi semua. Terus dua terakhir, jadi mulai dari security, jaringan, hacking, security, duitnya ya ada duitnya lumayan aja, tapi kalau mau duit gede ada di dua makhluk terakhir ini. Yang forensik ini duitnya sekitar 300-an per kasus. Satu kasus antara 200 sampai 300 per kasus. Satu kasus itu diselesaikan dalam waktu kira-kira 1 minggu. Jadi forensik ini tujuan akhirnya adalah cari barang bukti yang bisa dikasih ke pengadilan kalau ada apa-apa. Jadi ini biayanya sekitar 200 sampai 300-an per kasus ya. Dan saya kenal orang-orangnya. Jadi hidupnya mereka tidak perlu kerja setiap hari, setiap minggu, bisa kerja setahun sekali aja sudah dapat, ya udah hidup udah seminggu setahun udah hidup. Nggak usah kayak lu pada harus belajar S2 segala macam, tetap aja nanti tiap hari kerja kan ya. Ini mah kagak, seminggu kerja udah ongkang-ongkang, kipas-kipas. Bayangin penghasilannya 200-300 seminggu. Dan jangan khawatir, di Republik ini kasus yang ada di bank aja per hari itu puluhan bank. Cuman mereka nggak ngebuka ke publik bahwa kasusnya banyak. Kalau dibuka ke publik, nama baik bank bisa jatuh. Jadi tidak dibuka ke publik. Jadi diam-diam aja, terus beberapa yang fatal-fatal dicariin ahli forensik buat dapat barang bukti, urusannya pengadilan. Itu yang fatalnya. Kalau nggak terlalu fatal, diamin dulu. Dikasih ganti rugi aja apa gimana dah. Soalnya kalau tiap kasus bayar 200 juta kan pusing juga nih bang. Gitu. Jadi ini duitnya kencang, orangnya nggak banyak, ahlinya tidak banyak sama sekali. Yang bawah ini adalah ini sering banget nih saya dimintain. Saya males, kayak ginian males sih sebenarnya. Karena ini urusannya auditor. Jadi ini adalah mengaudit keamanan sistem. Jadi misalnya kita punya sistem, dan ini sudah peraturan pemerintah, peraturan Kominfo, semua sistem harus certified ISO 27001. Ini makhluknya. Information Security Management System. Ini sama sekali urusannya bukan teknik, ini urusannya manajemen. Jadi kalau misalnya terjadi suatu perkara, kejadian, prosedur apa yang harus dilakukan? Kita harus ngapain? Bagian humas harus ngapain? Bagian IT harus ngapain? Bagian manajemen harus ngapain? Bagian operasional ngapain? Semuanya ada checklistnya harus ngapain dan harus dikerjakan. Kalau tidak cocok, diulang lagi prosedurnya kayak gimana supaya lebih bagus hasilnya. Jadi ini prosedur banget. Jujur saya waktu itu pernah ikutan trainingnya, iseng ikut trainingnya ini, dan saya di kelas tidur. Soalnya yang ngajar, ya prosedur ini ya, langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah ini harus ngerjain ini, tidur langsung. Sayanya tidur. Jadi saya kan tahu teknik hacking segala macam, ngerti. Terus bagian prosedur, tidur langsung, nggak kuat. Jadi ini manusianya beda, makhluknya yang tahan buat urusan kayak gini biasanya auditor. Auditor bisa auditor keuangan, dan dia bisa ngikutin yang kayak gini. Terus ya, jadi makhluknya kayak gitu. Nah sekarang mau yang mana yang mau dikasih hari ini? Nah, bingung kan lu? Hah? Mau yang mana? Ini lebar loh ini. Mau keamanan? Apa? Keamanan mana? Banyak banget keamanan loh. Ini keamanan semua, ini keamanan. Hacking aja. Ya udah, hacking dulu. Oke. Langkah pertama dari hacking adalah ini dulu ya sebenarnya. Kalau saran saya sih kalau bisa masuk ke ebook Dharma Jaya ACD, atau ntar kan bulan depan udah punya kopinya ya. Nanti ada folder hacking. Atau saya kasih lihat lah. Ini saya bawa hard disk juga soalnya.
Saya bawa hard disk. Bukunya banyak banget, jangan khawatir. Bukunya banyak sekali, sangat banyak sekali. Saking banyaknya bacanya pusing. Nanti di harddisk itu saya ada file, udah keluar belum? Oke, ini dia. Ini harddisknya ada file ISO. Di sini ada VirtualBox VM. Di sini ada file-file OVA bentuknya. Ada OVA mana sih? Ini dia. Ubuntu Server 18.04 korban. Ini Ubuntu filenya OVA ya, bukan ISO ya. OVA artinya itu mesin buat di VirtualBox. Tinggal dipakai aja. Isinya adalah yang ini. Ini ada persiapan hacking, siapkan Pentest Lab, siapkan Telnet Server, Squirrel Mail, Ambas, ini semua segini banyak. Enggak. Dari sini sampai sini itu sudah dimasukin dalam file OVA, itu tinggal pakai aja. Jadi ini sudah disiapin di file OVA-nya. Kalau mau ngelihat barang jadinya, saya bisa jalanin di sini. Ini korban nih, ini makhluknya. Saya start headless aja, mudah-mudahan jalan. Restoring, running. Coba saya show. If config. Oh. Dia klien ENP0F3. Kalau nggak mau, oke, dapat IP. IP-nya adalah 192.168.0.103. Beres ya? Oke. 192 bukan 0, 192.868.103. Ya, ini IP-nya dia. Tapi ini tadi saya cepet aja ya, DH klien apa segala macam ya. Karena udah biasa. Nah, teknik yang cepet-cepet itu harus latihan sih, jam terbang. Kalau biasa, kalau kebiasa pakai Windows, nyari menu buat ngeklik kemana segala macam. Kalau saya udah biasa ngetik ret, jadi gitu. Oke. Kenapa harus pakai command line? Karena Anda akan pegang server. Makanya command line. Kalau ada option pakai GUI, kalau udah biasa command line, GUI sama, jadi ada perintah di GUI, biasanya di command line juga sih. Jadi aman-aman aja kalau biasa. Jadi contoh servernya udah jadi kayak gini. Dia 8103 ya. Saya akan coba nge-browse. 8103 Squirrel Mail. Ini masuk. Jadi ada webmail di situ. Coba lagi 192 8103 DVWA 1.9, ada DVWA. Jadi ini DVWA adalah DEM Vulnerable Web Apps. Ini DEM vulnerable tuh amat sangat lemah banget. Web to web, apps to aplikasi. Jadi aplikasi web yang sangat lemah. Kenapa dibikin sangat lemah? Karena kita pakai buat latihan nyerang. Jadi ini DVWA buat latihan serangan. Gitu ya. Jadi belajar hacking harus install software-software seperti ini, kita bikin server yang emang bisa diserang dengan mudah. Kejadiannya adalah waktu saya di Mabes itu ngajar pasukan khusus. Selesai saya latih, komandannya nanya dong, coba demoin apa yang dilatih Ono. Didemokan, mau persiapan buat demo dong buat komandan, install lah sama dia WordPress, jebret, baru, kosong, bersih. Diserang, nggak bisa-bisa, orang kosong, bersih, nggak ada apa-apa, baru install, nggak bisa diserang. Jadi server kosong baru diinstal, nggak bisa diserang, terlalu aman. Jadi supaya bisa diserang harus ada lubangnya. Jadi buat demo kita harus bikin server yang emang bolong. Nggak mungkin kita nyerang server baru, kosong, blong, nggak ada apa-apanya,
nggak akan bisa diserang karena udah terlalu aman banget gitu. Beres ya, filosofinya sederhana banget sih. Jadi buat latihan-latihan kayak gini kita biasanya bikin server yang emang lobang, yang ada bolongannya biar bisa diserang. Dah. Sekarang ini ada mail, ada ini segala macam. Serangan yang paling blon yang kemarin saya demoin buat kirim email ya. Waktu minggu lalu kan saya udah demoin buat kirim email. Jadi itu mungkin nggak akan saya ulang. Tapi ini karena di YouTube kayaknya perlu diulang dikit. Buat para penggemar Ono yang 99% laki-laki itu loh. Yang kaum wanitanya jarang, ya tolong nanti kasih tahu seluruh kaum wanita di Republik Indonesia supaya follow saya untuk memperbaiki statistik YouTube-nya Ono yang 99% laki-laki dan nyebelin banget lah ngelihatnya kayak gini-ginian semua dah. Oke. Mana sih? Ini dia. Ini beres ya. Jadi persiapannya kayak gini, kalau mau dilihat tekniknya blon-blon sih. Coba teknik instalasi telnet server, cuman gini doang sih. Cara install telnet server. Come on, cepet. Internetnya parah banget. Ya. Oh ini dia udah. Telnet adalah apa-apa, teknik instalasinya ini. Instalasinya cuma gini ya. apt-get install telnet D. Udah cuma gitu doang sih. Jadi cuma gitu doang jadi telnet server. Fungsi telnet server buat apa? Hah? Apa? Nge-remote. Jadi kita dari satu komputer bisa masuk komputer lain. Jadi buat nge-remote. Oke. Di-encrypt nggak? Telnet itu tidak di-encrypt, konsekuensi tidak di-enkripsi bisa kita sadap dengan mudah. Jadi buat latihan proses nyadap, kita install telnet server, udah gitu kita masuk sambil disadap. Gitu. Beres ya? Dah, sekarang balik lagi. Ini urusan telnet. Oke. Sekarang urusan intelijen, kita, ini kalau dikerjain, kalau mulai dari sini ya, footprinting ke atas dikerjain, dan Anda ketahuan, urusannya 6 tahun penjara dan denda 600 juta ya, kalau ketahuan. Makanya jangan pernah ngerjain ke situs beneran. Dikerjain ke situs yang kita bikin sendiri. Jadi kayak tadi kan bikin DVWA, itu bikin buat sendiri kan, hajar situs punya sendiri. Jangan pernah ngajar situs misalnya tadi presiden ri.go.id apa, jangan. Soalnya urusannya 6 tahun penjara dan itu ditulis di undang-undangnya, ditulis. Gitu. Saya kasih lihat contoh yang tidak boleh. Saya pakai Kali Linux ya. Kali Linux start normal. Ya, sorry. Harus diedit lagi nih. Setting. Karena ini kemarin ini harus dibuang. Komportnya dibuang, itu karena settingan buat ini semua nih. Buat apa sih namanya? Buat GNS3. Kalau keluarnya di serial portnya biasanya. Terus ini jangan pakai UDP tunnel, itu buat GNS3. Kita ganti ke bridge adapter, masuk ke WiFi. Ininya udah. Oke, cobain start. Show. Oke, jalan sekarang, mudah-mudahan jalan. Jadi tadi kenapa harus diedit? Karena ini biasanya saya pakainya kan buat GNS3, buat simulasi jaringan. Di GNS3 dia ngerubah arahnya, jadi internetnya nggak diarahin ke internet, dia pakai UDP tunnel buat internal jaringan di GNS3. Tapi akibatnya saya nggak bisa ke internet yang normal. Supaya rubah, saya matiin dulu, saya pindahin dulu ke sebelah sini. Username-nya root. Next, passwordnya TOOR. Cuman pengalaman saya bikin Kali Linux OVA ini mendingan install Kali Linux dari file ISO di VirtualBox. Gitu ya. Oke. Ini kalau dibaca-baca, waktu footprinting segala macam,
kita bisa pakai Nmap buat lihat sasaran. Kita bisa pakai Whois buat lihat sasaran segala macam. Contoh kalau pakai Whois, kita bisa masuk ke sini. Oke. Whois. www.google.com. More. Ini ada kelihatan. Diblokir sama dia sialan. Oh, bukan www.google.com, bukan www, bego. Whoisgoogle.com. Ini kelihatan. Google.com yang punya adalah diblokir semuanya. ID di IANA-nya 202 dan diblokir oleh markmonitor.com dan semuanya ini prohibited. Jadi diblokir semua sama ICANN ya. Jadi siapa yang punya Google diblokir. Ini contoh teknik pertahanan. Karena orang yang nyerang biasanya ngelihat Whois ini punya siapa, dari situ melihat dapat informasi, mulai dia bisa nyerang. Supaya aman diblokirin informasi tadi, dan ini kelihatan diblokir nih. Ini teknik pertahanan loh ini. Hati-hati aja, ini contoh teknik pertahanan. Karena orang-orang jahat akan menganalisa pakai Whois. Oke, sekarang coba kita lihat lagi yang lain. Whois telkom.co.id. More. Bisa nggak dapat? Nggak dapat. Nggak kebuka. Lebih parah. Indonesia mah nggak ada datanya. Parah banget ini mah. Nggak keluar nggak keluar. Telkom.com ada nggak? Harus di more dulu. Kok gini banget ya? Coba lihat ke atas. Ini pada diblokirin semua nih. Oh, telkom.com. Oh, unregistrar. Jadi belum ada yang ngambil, nggak ada yang punya nih. Coba apa yang enak ya? Detik. Oke, ini lebih enak kebuka. Rada kebuka. Oh, si Sarwani. Ini enak nih. Ini contoh yang kebuka ya. Jadi kelihatan domainnya namanya detik.com. Oke. Kayaknya dia daftarnya di networksolution.com. Nah, daftarin ininya ya. Dan domainnya akan habis bulan 5 tahun 2020. Terus domain statusnya prohibited. Terus PT yang punya Trans Digital Media, alamatnya di Jalan Kapten Tendian, Kafling 12, 14. Itu kalau dilihat, kita bisa lihatnya pakai gini. Ini diambil, alamat ini kita ambil, klik kanan copy, masuk ke Google Map. Mana map? Maps, google.com. Masukin alamatnya. Paste. Kok nggak mau oh, sorry ini beda mesin ini. Kepaksa buka browser di sini nih, biar bisa kopas. Soalnya keluar mesin virtual tadi. Maps, google.com. Oke. Ya ilah ilah. Oke, Jalan Kapten Tendian segala macam. Oke, ini dia. Ini makhluknya di sini. Namanya apa? Trans TV. Jadi Detikcom itu punya Trans TV. Gampang yang lihatnya dari situ ya. Keren kan? Jadi Detikcom itu punya Trans TV. Seru loh. Di Jakarta ini nomor teleponnya sekian, nomor faxnya sekian, nama manusianya adalah Sarwani. Siapakah Sarwani? Bisa dilihat sebenarnya. Saya kenal sih, orangnya kurus. Baik sih orangnya, cuma orangnya kurang ajar.
nggak bisa, harus di sini lagi. Aduh, parah banget dah. Harus di sini nggak bisa dia. Jadi sarwani.com, kita pengen lihat gambar manusianya. Ini dia orangnya. Orangnya baik sih. Kagak. Nih ada kan? Ya kenal lah orang pernah foto bareng segala macam. Hah? Apaan? Emang ada masalah foto bareng? Kita belum ya? Iya, ntar bisa buat ini kok, buat modal buat nyari mertua apa segala macam bisa kok. Tenang aja. Oh, emang rezeki saya gimana? rezeki saya suami satu istri satu gitu ya. Nah, rugi masih kalau bisa suami 4 istri 4. Waduh, lo kok bisa gitu ya. Deh. Mana tadi? Jadi ini kelihatan sarwani. Terus ini juga sarwani juga. Adminnya sarwani, semuanya sarwani, sarwani semua, dasar lu. Parah. Ini sarwani semua ya. Nah, informasi yang penting juga adalah makhluk ini nih. Yang pegang detik.com itu siapa? Server mana, NS-nya siapa? Jadi kelihatan ns1 detik.net.id, nsdetik.net.id. Perhatiin detik juga ada detik.net.id. Net itu ada artinya ISP kan? Jadi detik itu punya izin ISP sebenarnya. Karena dia punya .net.id. Jadi kenapa mereka butuh izin ISP? Karena detik mau naruh servernya di Internet Exchange. Pada zaman dulu kala hanya ISP yang boleh naruh di Internet Exchange. Akibatnya untuk naruh server di Internet Exchange, detik minta izin ISP ke Kominfo, detik jadi ISP, detik bisa naruh servernya di Internet Exchange-nya Indonesia. Supaya semua orang, semua provider bisa aksesnya kenceng. Kalau enggak dia hanya boleh ditaruh di salah satu ISP pada zaman dulu. Kalau sekarang udah nggak peduli, lu mau taruh di exchange, siapa aja boleh taruh di exchange. Gitu. Kira-kira gitu logikanya. Beres ya? Oke. Jadi informasinya banyak banget, dari ini aja bisa banyak diceritain. Ya saya kebetulan, kalau saya kan kebetulan kenal, jadi saya ceritanya bisa banyak. Tapi kalau nggak kenal, kita juga bisa banyak dapat cerita sih sebenarnya. Tapi kira-kira tekniknya kayak gitu. Itu dari Whois. Oke. Sekarang Nmap -H. Ini adalah contoh software buat melakukan investigasi tadi. Kalau -H keluarnya kayak gini ya. Kalau mau baca, pilihan lain adalah Nmap -help. Keluarnya sama sih. Kalau mau enak bacanya, tekniknya gini, man Nmap. Ini lebih enak bacanya nih. Gitu ya. Kalau nggak ngerti juga baca kayak ginian, tekniknya gampang. Ini di select, klik kanan copy, masuk ke, iya betul, translate, google.com. Nanti kalau udah ditranslate, ini masuk ke translate kan, google.com. Ini translate masih rugi loh. Kalau translate gini aja masih rugi. Lama banget sih, aduh, parah. Ini lama. Oke. Translate, dapat translate-nya, diambil, select all di sini. Kok bahasa Inggris ke bahasa Inggris lagi, bego lu. Inggris detected, ini jangan Inggris dong. Sorry. FGHI Indonesia ya. Nah ini udah jadi bahasa Indonesia. Ini diambil, kumpulin, jadiin buku. Jadi Google Translate kita bikin buku. Jadi teknik bikin buku cuma gitu aja. Kopas, Google Translate, ambil, bikin jadi buku. Jadi duit.
Sebagian buku saya itu kopas dari Google Translate terus ditulis ulang, seret jadi buku. Jadi kalau mau lulus kuliah ini, mau bikin buku, tekniknya tadi masuk ke e-book Dharma Jaya ACID, kopas ke Google Translate, tulis ulang semuanya supaya kalimatnya, kan kalau Google Translate kalimatnya masih nggak enak kan, tulis ulang supaya kalimatnya enak, jadi buku, udah. Beres ya? Sip. Jadi kapan selesai bukunya? Ngomongnya doang dia mah dari minggu lalu, tapi nggak jadi. Oke. Sekarang cara baca, ini teknik baca. Pusing kan baca ginian kan, pusing kan? Pusing kan? Pusing kan? Nah, pusing. Bacanya yang ini aja. Yap. Oke. Yang dibaca adalah tiap kali baca buku, baca apa segala macam, selalu baca bagian example. Sisanya nggak usah dibaca. Udah gitu tinggal kopas, ini diambil. Klik kanan copy. Terus klik kanan paste. Enter. Udah gitu doang. Jadi. Beres ya. Tapi ini lama nih. Jadi kalau mau cepat clear layar. Ini all soalnya. Kalau mau cepat bisa masuk ke Ono Center, Wiki, Nmap, scanning sebuah mesin. Ini contoh Nmap yang cepat aja ya. Minus V itu keluarkan semua informasi sebanyak mungkin. Minus SS itu scanning port menggunakan ngirim paket pakai, misalnya bukan pakai, paket sing, sorry sambil benerin salah ketik. Jadi minus SS adalah ngirim paket sing, minus O ngasih tahu sistem operasinya apa, gitu ya. Contoh, sorry, mana tadi? Kali Linux soalnya ini ya. Oke. Minus SS, minus O, 192.168.8.103 ya. Enter. Oh, DNS resolution minus N. Cepet dia langsung cepet. Ini yang kita lihat di depan hidung adalah contoh sebuah server yang blow on. Jadi yang install servernya bego. Kenapa dia bego? Karena port yang terbukanya banyak banget. Ini kan discovered, open port, sekian. Ini banyak sekali port yang kebuka, banyak sekali aplikasi yang terbuka ke internet. Port apakah itu kita bisa lihat di bawah ini. Dia ada FTP, ada SSH, ada Telnet, ada SMTP, HTTP, POP3, IMAP, IMAP-S, POP3, SQL segala macam kebuka semuanya. Dan ini ciri khas orang yang masang servernya masih pemula, sama kere nggak punya duit. Jadi satu aplikasi, satu server banyak banget aplikasinya. Ada email, ada FTP, ada Telnet, ada apa, SQL segala macam. Satu server doang. Kelihatan banget kere. Dan ini adalah contoh server korban yang saya pakai buat latihan. Tapi dari sini aja kelihatan sih. Ini, waduh, nggak punya duit nih pasti. Kalau yang punya duit, satu aplikasi, satu server. Database, satu server. Web, satu server. Apa? Satu server. Semuanya satu server. Gitu. Kalau ini, satu server, banyak aplikasi. Ini kere banget. Dan nggak aman banget sih. Gitu ya. Terus informasi lain yang bisa kita lihat di sini adalah, jadi yang ini kan kelihatan discover port sekian, udah gitu kita lihat port ini buat apa, kelihatan di sini service-nya apa aja. Terus, oke, MAC address-nya kita lihat sekian, dan kita berhasil tahu bahwa itu adalah MAC address virtual box. Kelihatan loh MAC address-nya virtual box, kelihatan itu ketahuan MAC address-nya itu virtual box. Terus sistem operasinya adalah Linux versi berapa, kira-kira kelihatan.
sudah jalan berapa lama, dia sudah jalan ngaco Saturday November tanggal 30 geblek ngaco nih. Sekarang kan udah bulan Desember. Jarak ke komputer kita ada berapa lewat berapa router, cuman satu hop. Udah gitu TCP sequence prediction 260, good luck. Oke. Kisah TCP, jadi harus ngerti TCP sequence. TCP ya, sequence adalah nomor urut. Jadi waktu kita ngirim paket, pertanyaannya, waktu kita ngirim paket, satu file gede, 1 mega dikirim sekaligus 1 mega atau dipotong kecil-kecil? Potong kecil-kecil, tiap potongan dikasih nomor ya, nomor urut. Tapi urutannya random ya, bingung kan? Urut tapi random, bingung kan? Saya juga bingung. Kenapa dibikin random? Supaya orang nggak bisa nebak selanjutnya nomor urutnya berapa. Jadi dibikin random, nomor urutnya random, tapi berurut, tapi random. Jadi kita nggak bisa nebak, akibatnya orang nggak bisa nyalipin paket di tengah-tengah. Nah di sini tingkat kesulitan, difficulty untuk memprediksi nomor urut, mana sih tadi? Ini dia. Difficulty untuk predik sequence TCP sequence susah banget. Dia angkanya 260 dan dia bilang good luck, selamat mencoba. Susah banget emang ditebak. Kalau mau diisengin kita cek ke window, sama hari ini good luck. Susah ditebak semua. Jadi harus ngerti filosofinya kenapa sampai begini ya. Pada zaman dulu kala, contohnya kita waktu itu ngejebolin, masih waktu Indonesia perang di Timor, udah pada lahir belum sih? Serius belum? Operasi Seroja itu tahun berapa ya? Perang Timor, Operasi Seroja, tanggal 7 tahun 75. Hah? Hah? Oh, oke. Kalau enggak tahun yang Fretilin masuk tuh kapan? Pokoknya tahun 80-an ada perang lagi. Mana ya? Tahun 80 ya. Perang di Timor tahun 80-an apa ya? 80. Kemudian 80 Fretilin salah. Tahun 99, tahun 99 ini berarti. Nah ini dia. Ada. Ini tahun 99. Ini perang juga kan? Indonesia Invasion of East Timor. Jadi bukan Seroja. Ini tahun 76. Tahun 99 yang maksud saya. Tahun 99 ada lagi perang. Jadi kejadian waktu itu, nah ini dia, Fretilin. Dili tahun 92, lalu capture 93, Dili, Sanana suksesor, segala macam, pokoknya perang. Nah kejadiannya waktu itu Portugis bantuin Timor. Jadi TNI turun ke Timor segala macam, Portugis ada di sebelah sana, kita serang segala macam. Waktu itu tahun 93-an, tahun-tahun ini ITB sudah mulai nyambung ke internet, kita ikut perang. Keren kan? Yang kita serang, kalau Indonesia belakangnya dot apa? .id, Portugis dot apa? Nggak pada tahu ya? Portugis dot Amerika dot US, Jepang dot CP, Portugis dot emang gak keren sih. Portugisnya .pt, Portugis.pt. Jadi waktu itu dari ITB kita mainin tadi TCP sequence prediction segala macam. Pokoknya kita serang
DNS servernya Portugis. Sampai mati. Jadi Portugis kita hilangin dari internet. Hilang dari internet. Cuman nggak dipublikasiin sih. Tapi kita matiin Portugis dari internet. Bisa. Indonesia gitu loh. Jago banget kita itu. Jadi TNI sih fisik kan, wah terjunin pasukan Kopassus apa terjun ke timur dari ITB kita hajar juga, jabret hilang gitu. Tapi nggak pernah kita publikasi sih. Cuma sekarang masuk ke YouTube kan kacau ini. Terus ya, jadi ada kejadian seperti itu juga. Nah, yang nggak boleh dikerjain sama Anda itu, jadi ini informasi kira-kira kayak gitu, informasi banyak situ. Yang jangan pernah dikerjain adalah misalnya kayak gini. Ini diganti sama presiden ri.go.id, nggak boleh tuh. Kalau di enter urusannya 6 tahun penjara atau dendam 600 juta. Tuh kan, nggak keluar apa-apa kan? Nggak keluar dia, setengah mati itu dia. Gitu. Masuk ke YouTube lagi. Jadi jangan pernah dikerjain kayak gitu ya. Misalnya di Lampung tuh apa sih? Apa GoID? Lampung Prof. .go.id gitu. Jadi ini nggak boleh dikerjain ini. Kalau di enter kayak tadi, kayak sekarang ini di enter itu, ini dia mulai nyeken nih, Lampung Prof di scan segala macam supaya saya aman, kontrol C. Soalnya urusannya 6 tahun penjara nih, dan itu ditulis kira-kira kayak gitu, jadi jangan dikerjain ya gitu. Tapi nanti outputnya kalau dikerjain ya outputnya kira-kira kayak itu tadi, port yang kebuka apa aja, kita bisa ngeliat sih betapa tolol atau pinternya si admin gitu. Kalau portnya banyak, wah ini admin tolol. Kalau portnya cuma 2, oh, oke, pinter. Kalau nyeken web saya biasanya portnya paling 1 gitu. Port 80, web kan 80 ya, port 80 nya kebuka, port lain ketutup semua, nggak kelihatan itu ya. Ini adalah bagian dari sini, footprinting, kira-kira kayak gitu. Banyak sekali sih. Ini kalau mau iseng bisa evaluasi situs e-banking Indonesia, bisa dilihat, dibaca-baca, iseng baca-bacain itu. Sekarang kita masuk ke sniffing, nyadap. Oke, udah jam 3 aja lu, parah. Oke, saya akan jalanin. Ini kemarin udah dipraktekin kan ini ya? Nyadap telnet udah kan? Hah? Pakai Wireshark. Jadi nyadap pakai Wireshark aja. Mau telnet, mau SMTP, email, apa segala macam pakai Wireshark. Kira-kira gitu. Kalau kemarin kan kita belajar yang namanya protokol seperti apa, sambil belajar protokol kita nyadap email, terus kita bisa lihat cara kerjanya email segala macam. Jadi itu makanya Wireshark aja. Oke. Sekarang coba saya masuk ke yang susah langsung aja ya. Nyerang password, database SQL, kita akan langsung loncat ke SQL injection. Atau kita loncat jangan ke SQL injection. Kita akan nyerang ke sini aja. Saya loncat nih. Kali Linux. Oke. Ini loncat ini ya, kayaknya materi ini nggak ada di wiki deh, nggak ada di e-learning. DVWA, brute force login, oke. Command injection. Kita akan coba command injection yang gampang lah. Oke, yang ini aja gampang. Saya akan masuk ke DVWA.
Mana? Ini masuk kali Linux ya. Saya akan masuk ke DVWA. Alamatnya adalah 192.168.8.103 DVWA 1.9. Oke. Ini DVWA 1.9. Ini adalah kalau mau lihat webnya sih bisa lihat di Google. Ini Google. Oke. Bisa cek DVWA. DVWA adalah Damn Vulnerable Web Apps. Bisa diambil free, open source, gratis, source-nya bisa diinstal. Kalau udah jadi bentuknya kayak gini. Oke. Username-nya admin, password-nya password. Oke. Udah, don't save. Ini password-nya password. Ini kalau dilihat menu sebelah kirinya, ini adalah berbagai teknik serangan. Ada brute force, command injection, CSRF, ada SQL injection, cross-site scripting, segala macam. Jadi ini adalah berbagai teknik serangan yang bisa kita lakukan ke web. Oke. Terus supaya jadi kayak main game ada level-levelnya ya. Ada level easy, ada intermediate, ada advance, ada yang nggak bisa dijebolin. Jadi masuk ke level security ini, perhatikan levelnya saya set low. Ini bisa saya rubah ke medium, high, impossible. Kalau kita mau nyerang dan nggak jebol-jebol, taruh aja di impossible. Nggak akan jebol-jebol. Lu jadi orang gila abis itu. Jadi supaya kita hidupnya enak, makanya low aja. Submit. Oke. Sekarang kita akan coba nyerang. Admin salah. Password. Oke, masuk. Kita belajar command injection. Nah. Jadi command injection kira-kira logikanya gini. Kita bikin website pakai PHP. Terus punya form seperti ini. Dia bisa masukin sesuatu ke sini dan kita submit dan dia akan merespons. Contoh, ini adalah aplikasi buat ngeping. Biasa aja kan? Aplikasinya baik kan? Oke. Jadi misalnya saya tahu ini saya dari terminal netstart -nr, netstart nggak dikasih, root -n, gateway-nya adalah 192.168.8.1. Oke, sekarang saya coba ping, bisa nggak ping ke 81? 192.168.8.1, ping ke situ ya, submit. Dia dapat jawaban. Ping ke 81 ada 1, 2, 3, 4 paket, ada 4 paket receive, 3 duplicate, 0% paket loss. Jadi sambungannya bagus banget. Nggak ada yang istimewa, ini normal, baik. Aplikasi ini bagus nggak? Bagus-bagus aja kan? Kita bisa cek ping, apa segala macam. Sekarang kita akan pakai aplikasi yang bagus ini buat ngehajar server. Cuman untuk ngerti tekniknya, Anda harus ngerti teknik megang server. Sebagai admin, makanya command line. Oke. Sekarang, misal kita ada di server nih. Saya akan masuk ke server ya, dari DL dulu saya masuknya nggak dari Kali Linux, SSH, ono, ayat 192.168.8.103. Yes. Password. Oke, masuk. Clear layar. Sudoku. Passwordnya saya masukin. Ping 192.168.8.1. Sama persis kayak yang tadi keluarnya. Iya lo, seru. Halo. Oh, sorry. Ini nggak saya, nggak bisa. Sama persis. Minus N 5 kali. Jadi cuma 5 kali ke ping aja ya. Jumlah pingnya 5 kali. Bukan N berarti. Oh salah. Bukan N. Minus C 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dia bilang 5 receive, 4 duplicate, 0 paket loss. Time-nya sekitar segini. Kok ngaco banget sih time-nya? Ngaco nih. 4 milisecond, harusnya 3 milisecond. Ini 4 milisecond. Harusnya 4 titik
kurang titik nih, foldingnya blow on banget. Tapi hasilnya mirip ya, nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang salah. Sekarang teknik kurang ajar. Oke, artinya pakai aplikasi ini kita bisa akses ke root, kita bisa akses ke servernya langsung, jalanin perintah ping, gitu kan? Nah, sekarang kita mulai lakukan eksploitasi. Eksploitasinya sederhana aja, kan tadi ping -C 5 IP 81, gitu ya. Yang kita ambil sama programnya cuma ininya doang. Ping -C5-nya nggak diambil. Oke. Jadi dia ambil IP, masukin ke ping, lempar ke root. Sekarang di root kita bisa ls etc, gitu kan? Dapat semua file yang ada di etc kan? Coba, nggak bisa. Coba bisa nggak di sini? ls etc, nggak bisa kan? Nggak bisa ya? Bukan sulap, bukan sihir. Soalnya nggak bisa kita melakukan gini. Ping ls etc, kagak bisa, nggak jalan kan? Nah, ya bego kalau ngerjain ini mah bego. Terus kita harus ingat bahwa di Linux dirancang buat orang males. Kayak saya tuh orangnya nggak rajin-rajin amat, males. Jadi males buat nulis kayak gini. Ping 192.168.81, enter, tunggu dulu sampai selesai. Udah gitu ls/etc, tunggu lagi selesai. Misalnya kalau mau gombal bisa more /etc/passwd, lebih kurang ajar nih, password dilihat, file password lihat, waduh kacau nih. Atau jangan more, kalau more ada ininya, cut, keluar semua. File passwd isinya apa? Hah? Oke, passwd yang pasti username, passwordnya nggak ada, passwordnya dikosongin sama dia nih, passwordnya tulisnya X doang, kagak ada passwordnya, bajingan dia. Passwordnya adanya bukan di situ, passwordnya ada di shadow. Ini dia, nih passwordnya nih, bajingan kan, ada di sini nih, harus tahu. Jadi ada setan-setan naruhnya di mana harus tahu, gitu ya. Jadi namanya file password itu dia cuma ada username. Paling enggak minimal kita bisa tahu username-nya dulu. Tanpa kita ngehack, kita tahu username. Jadi ciri khas di server adalah, coba more, cut password, yang nomornya di atas 1000. Di sini ada 1000, 1002, 1001. Ini 1000 nih. Kelihatan ada 1001 guest, ada 1002 tamu. Itu adalah user-user yang ada passwordnya. Ada lagi nggak yang di atas 1000? Harus cari lagi di atas 1000. Tapi ini ada user-usernya ada di atas 1000 ya. Itu manusia tuh biasanya di atas 1000. Kalau sistem biasanya di bawah 1000. Tinggal urusannya gimana cari dapat passwordnya. Tadi password yang udah kelihatan di pass shadow ada. Nah sekarang dari sini gimana caranya? Kagak bisa kan? Tulis aja kalau mau lu gila. cut/etc password. Ya gak keluar lah bego kalau bisa keluar. Gak keluar kan? Gimana cara keluarnya? Jadilah orang yang males. Di Linux, di sini, di server, ini di server nih, kondisi server ya. Di Linux kita biasa bisa menjalankan beberapa perintah sekaligus dalam satu kalimat. Pakai apa? Nggak tahu. Supaya berapa perintah jadi satu? Halo? Huh? Tadi saya kerjain loh. Saya sempat ngerjain tadi. Saya nggak ngeliat aja lu pada. Jadi supaya berapa perintah jadi satu kalimat, pakainya kayak gini nih, ping, misalnya nih. Ping nih ya, satu perintah kan? Kasih ini. Perintah selanjutnya, cut.
etc pas WD. Perintah lagi, apalagi gitu. Jadi karena kita orang males, satu perintah banyak perintah dalamnya. Makanya makanya kayak gini lah, vertikal ini ya. Oke, coba kita kerjain, enter. Langsung keluar sih dia black deh. Harusnya pink dulu nih. Kok langsung keluar sih? Pinknya nggak keluar nih. Pinknya kenapa nggak keluar? Coba. Ini keluar. Ini langsung keluar, ngaco. Ada yang salah nih saya baru. Oh salah, titik koma. Lu pada nggak ngasih tahu juga sih. Nah gini, clear layar. Ini ya. Ping 1, 2, 3, 4, 5 langsung keluar. Beres ya? Dia akan ngeping dulu, terus ngerjain pertanyaan kedua. Jadi biar dia ketipu, makhluk ini ketipu, tekniknya adalah, jadi saya sudah login, loginnya mana sih tadi? Ini, salah. Ini, admin, password, admin, password. Oke, terus command injection 192.168 berapa? 81 titik koma cut etc pas WD submit. Langsung kita dapat pingnya, dapat username-nya, password di bawah sini. Ini Ono, kelihatan ada username Ono, ada guest, ada tamu. Kelihatan semua. Beres ya? Ini bini gue yang nelpon nih. Ya ilah lo lagi ngajar. Yo, yang bisa nelpon cuma bini gue ya. Bini orang gak bisa yang nelpon. Ini beres ya? Ini namanya contoh command injection. Jadi kita inject perintah ke dalam. Dan ini nggak boleh nih loh. Ini username udah keluar. Daftar semua username yang ada di server keluar semua. Jadi kita tinggal nebak satu lagi password. Oke. Sekarang kita pakai SQL injection, lebih parah lagi nih SQL injection. Di sini ada SQL injection. Ini ada user ID. Oke, kita akan coba serangan yang ini nih sekarang. Ganti topik nih ya. Misalnya user ID-nya 1, submit, keluar ada user ID-nya admin. Jadi yang user ID 1 adalah admin. 2, salah pencet. 2, Gordon Brown. 3, hack me. 4, Pablo Picasso. 5, Bob Smith. 6, kagak ada. Nggak ada. Jadi ada 5 user. Kita tahu nama usernya. First name, last name. First name, last name tahu semua. Yang jadi masalah kita dengan fasilitas seperti ini aja bisa nggak kita masuk ke dalam dan kita dapetin password. Oke. Sekarang jam 20 menit ya. Azan jam berapa? Hah? Setengah 4 ya? Oke. Dalam waktu 20 menit kita akan coba jebolin perintah SQL injection di server. Ini kacau nih. Tapi pertama-tama, jadi saya akan lakukan gini nih. Ini kondisi ada di server. Oke.
saya akan masuk SQL minus U root minus P 123456. Jadi saya akan masuk ke MySQL. Kesalahan fatal Anda adalah Anda biasanya pakai PHP MyAdmin. Ya kan? Itu fatal. Sebaiknya dibuang tuh PHP MyAdmin, jangan dipakai karena itu bentuknya web dan orang dari luar bisa masuk ke web itu. Oke. Sebagian besar server yang jebol yang dibuat oleh konsultan Republik Indonesia itu pada pakai PHP MyAdmin, udah gitu jebol. Ya karena PHP MyAdminnya web, bisa dihajar dari luar. Udah gitu passwordnya lupa lagi, udah gitu taruh aja. Kacau dah pokoknya. Oke, sekarang saya akan masuk. Ini sekarang posisi nggak ada PHP MyAdmin, saya makanya MySQL, saya masuk. Jadi bentuknya kayak gini banget nih, MySQL. Oke. Show databases. Saya bisa tahu database yang ada di situ apa aja. Tapi bentuknya udah mainnya command line semua ya. Gitu ya. Jadi udah main kayak gini. Kelihatannya aman. Tapi kalau tukang coding PHP-nya nggak bikin keamanan, jebol semua. Dan ini kita akan jebolin di situ. Ini kita masuk. Kita udah kerjain keluar sampai sini ya. Oke. Kalau kita lihat di sini tadi ada database namanya DVWA. Kita akan pakai DVWA. Use DVWA. Pakai DVWA. Database-nya berubah ke DVWA. Sekarang saya akan select first name, last name from the table user where user ID sama dengan apa. Oke. Saya ganti user ID-nya sama dengan 1 di sini. Yang ini adalah perintah SQL, select from tabel usernya, parameter usernya, user ID-nya 1. Saya ambil, kelihatan first name-nya admin, last name-nya admin. Kalau saya ganti 2, Gordon Brown. 3, Hack Me. 4, Pablo Picasso. 5, Bob Smith. Seperti tadi yang persis yang tadi keluar. Beres ya? Jadi persis sama aplikasi yang di web. Mana tadi? Mana sih webnya? Mana sih tadi? Oh di sini ya. Saya nyerangnya pakai yang mana sih tadi? Bingung sendiri dah. Oh ini dia, ini ya. Jadi sini sama kan? 1, admin. 2, Gordon Brown. 3, Hack Me. 4, Pablo Picasso. 5, Bob Smith. Persis sama. Sebenarnya dikirim adalah ID ini dikirimin masuk ke dalam, bentuknya jadi kayak gini di dalam sih sebenarnya. Beres ya. Terus ini perintah SQL-nya yang kita masukin, yang kita ambil ini doang nih. Angka 1 ini diambil dari layar, terus dirubah jadi parameter $ID ini dan dimasukin ke dalam. Kira-kira kayak gitu. Mungkinkah kita masukin perintah 1 ini dengan perintah yang lain? Oke. Cara yang ngecek adalah ngeceknya pakai kayak gini caranya ngeceknya. Saya kasih perintah bego aja. Kasih ini. Select masih sama, where user ID sama dengan rumus. Nah, ngaco nih udah. Coba perhatiin, persen or 0 sama dengan 0. Semua orang juga tahu 0 sama dengan 0, bego banget kalau nggak tahu ya. Cuma ini kan rumus nih. Mungkin nggak saya masukin rumus ke dalam situ. Ada perintah begonya adalah or atau n atau apa gitu ya. Kalau 0 sama dengan 0 kan sama dengan true. Gitu kan? Ya udah, coba masukin. Bisa nggak nembus? Ya saya langsung masuk ke dalam MySQL-nya. Ya pasti tembus lah ini mah. Ini perintah ini dia kejalanin nih, perintah bego ini kita jalanin. Keluar semua daftar tabel ini ya. Cuman kalau kita perhatiin, kalau kita masukin dari luar, kutip ujung sama kutip ujung harus dibuang kan. Ini saya ambil segini, supaya kutip-kutipnya hilang, klik kanan copy, masukin ke sini. Masukin sini, klik kanan paste, gitu ya. Nanti sama program ditambahin kutip ujung sama kutip ujung. Submit, keluar semua bu. Keluar ya. Oke ya, artinya apa? Kita bisa masukin perintah yang bukan 1, 2, 3, 4, 5, kita bisa perintah yang ngaco-ngaco masuk ke dalam nih.
Jadi cara ngeceknya sebuah website bisa nggak kita tembusin? Udah caranya kayak gini aja. Cuman biasanya anak-anak hacker biasanya ini jadi apalan. Padahal ini bukan apalan, ini harus ngerti aja. Bahwa tekniknya kita harus bisa masukin satu fungsi, kita masukin dalam satu parameter. Tapi kita masukin fungsi. Sekarang kita mulai masukin yang ngaco. Oke. Ini masih sama nih ya. 1 or 2 sama dengan 2. Kita ambil di sini. Ayo kita ambil semua dulu lah, biar percaya dulu lah. Ini kita masuk dari dalam ya. Jadi saya akan main dari dalam sama dari luar. Ini dari dalam, keluar kan? Saya dari luar nih. Ambil. Klik kanan copy, masuk sini, klik kanan paste. Submit. Keluar ya? Oke. Sekarang kita coba lagi. Mulai kasih perintah yang aneh nih. Wah. Ditambahin or 00 union select null version. Wah, kacau ini. Langsung tambahin sama dia null version. Null versionnya 5725-28. Ini adalah versinya yang MySQL yang dipakai. Oke, bisa nggak ini dimasukin keluar? Coba kita tes. Masukin sini, klik kanan copy, paste, keluar nih, keluar ya, versinya keluar ya. Terus kemudian mulai masukin yang gila-gila, username, user mana yang yang bisa akses ke database. Ini select null user. Ini user perintah user di SQL ya. Kita masukin di sini, paste. Usernya adalah root at localhost. Bisa nggak kita kirim dari luar? Ini saya ambil, klik kanan copy, masuk dari luar nih. Keluar root at localhost. Terus aja nih, ikutin aja semua nih. Database-nya apa? Database-nya adalah DVWA. Terus mulai information schema tables, itu adalah tabel-tabel yang ada dalam MySQL-nya kita. Kalau kita select ini, copy, masukin sini, paste, semua tabel yang ada di MySQL kita keluar nih. Dan kita biasanya tertarik sama tabelnya user atau tabelnya transaksi. Kalau di e-commerce, transaksi yang terjadi supaya kita bisa dapat nomor kartu kredit dan sebagainya. Oke. Kalau ini tabel doang yang keluar. Oke. Kalau mau ngelihat dari luarnya sih bisa diginin aja sih. Ambil segini, klik kanan copy, masuk sini, klik kanan paste. Deh, keluar semua dah lu. Mabok-mabok dia lu ngeliatnya. Dan saya bawah, banyak banget. Itu ya. Deh. Sekarang ini dikerjain aja sampai ini kita bisa dapat tabelnya user apa segala macam, terus kita bisa dapat struktur data di tabel users. Di struktur datanya ada user ID, ada first name, last name, user password. Kita dapat struktur data seperti itu, kemudian kita akan bongkar, kita pengen dapetin user ID sama masing-masing passwordnya. Kalau di sini bentuknya kayak gini nih. Jadi ketahuan user ID-nya adalah Gordon B, passwordnya ini. User ID-nya adalah 1337, passwordnya ini. User ID-nya adalah Pablo, passwordnya ini. Smithy, passwordnya ini. Jadi perhatiin ini passwordnya masih di hash. Oke, coba kita kerjain ini lewat web, lewat depan. Ini diambil, masuk sini, klik kanan copy, masuk sini, klik kanan paste. Langsung dapetin username password masing-masing. Yang harus Anda kerjakan adalah ngambilin satu-satu ini, username password ini diambilin satu-satu. Oke. Bikin satu file di sini Kali Linux. Oke. Bikin file seperti ini. Admin
ininya apa, Gordon B apa segala macam. Ini hasil nyolongnya tadi. Bikin satu file seperti ini. Kalau udah dapat file ini, saya tutup nih file. Walalala. Oke. Terus kita mau hack passwordnya apa yang benernya? Itu kan di hash, pakai MD5. Di hash pakai MD5 kita jebolin MD5-nya. Caranya pakai John the Ripper. Pakai ini, caranya gini aja, John. Pakai yang ini ya. John MD5, ambil segini. Klik kanan copy. Masuk sini, klik salah masuk. Saya harus ke sini. Apa tadi perintahnya? User bin John format raw MD5. John minus format raw MD5 jang txt. Oh, ini passwordnya udah keburu saya hack dulu sebelumnya. Jadi dia nggak mau ngasih. Kepaksa saya harus pakai cara lebih blow on. Jadi saya harus ke sini aja lebih gampang. Kalau kita belum pernah ngehack sebelumnya, saya udah pernah ngehack soalnya. Jadi nggak bisa lagi. Kalau kita belum pernah ngehack, bisa karena kita udah. Jadi saya harus cari di sini MD5 crack. Kita bisa masuk sini crackingstation.net. Cepet. Saya cuman butuhnya ininya. Admin adalah kayak gini. Klik kanan copy, masuk sini. Saya masukin sini. Oke. Gordon B. Saya masukin sini. Terus saya ambil beberapa aja ya. Sorry. Mana sih? Tadi saya ngambil dari mana sih? Inilah saya ambil satu aja ya. Sembarangan. Deh. Terus saya hajar di bawah sini. Oke, I'm not a robot. Oke, crack hash. Oke. Langsung dia dapat. Yang atas ini jadi admin, passwordnya adalah password. Gordon B passwordnya adalah ABC123. Terus yang hack me apa-apa tadi ya Charlie. Udah dapet passwordnya semua. Dah jebol. Dan jangan khawatir, banyak yang jebolin kayak gini, banyak banget sih. Tuh. Sekarang jam berapa? Ada pertanyaan? Pusing gak sih? Udah langsung diem, udah lu minta hacking, gua ngasih pusing, gimana ini? Aduh, parah. Apa? Port itu nggak rawan sebenarnya. Yang rawan adalah kalau aplikasinya nggak update. Jadi kita tahu, oke, port ada port ini. Kita cek versi aplikasinya versi berapa. Dari situ kita mulai ngejebol. Jadi semua port aman-aman aja kalau dia aman sih sebenarnya. Kalau dia bikinnya aman, dia aman. Jadi kalau web kayak web, kita pakai versi yang terbaru, Apache yang terbaru, atau pakai apa? Web Engine X yang terbaru relatif aman sih sebenarnya. Tapi kalau kita codingnya blow on ya udah bolong. Gitu. Jadi semua relatif sih semua. Nggak ada yang eksak. Ini bukan ilmu pasti sih sebenarnya. Ilmu pakai doa. Semoga bolong. Ada pertanyaan lagi? Cewek-cewek? Nggak ada? Cewek stres? Karena posisi Anda adalah korban. Curhat ya? Korban.
PHP. Iya, dari tadi codingnya pakai PHP emang sih. Oh, sebelum lupa. Finish.